Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 241031063. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas manajemen rantai pasok mengenai analisis pengadaan, distribusi, dan transportasi dengan studi kasus pada perusahaan Aqua, yaitu PT Tirta Investama. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang analisis pengadaan Aqua, di mana fungsi dan peran strategis pengadaan. Pengadaan memiliki peran sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif Aqua, di mana fungsi pengadaan di Aqua meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku utama seperti air baku dari sumber mata air terlindungi, plastik, PET untuk botol, tutup botol, label, serta karton kemasan. Yang kedua, mengendalikan biaya melalui negosiasi harga dengan supplier sehingga biaya produksi tetap efisien. Yang ketiga, menjaga kualitas karena Aqua adalah produk air minum sehingga standar mutunya harus ketat. Yang keempat, mendukung berkelanjutan, seperti pemilihan supplier yang ramah lingkungan sesuai dengan komitmen sirkular ekonomi Danone. Yang kelima, mempercepat aliran produksi dengan memastikan semua bahan baku datang tepat waktu. Dengan pengadaan yang kuat, Aqua mampu mempertahankan kualitas produk dan tetap kompetitif di pasar air minum kemasan. Adapun sejarah singkat tentang PT Tirta Investama. Aqua didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973 melalui perusahaan bernama PT Golden Mississippi yang kemudian dikenal sebagai PT Tirta Investama. Pabrik pertama dibangun di Bekasi dengan produk Aqua resmi diluncurkan pada 23 Oktober 1974 sebagai air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Meski awalnya kurang dikenal, Aqua berkembang pesat berkat kualitas produk dan distribusinya yang luas. Pada tahun 1998, Aqua bergabung dengan Danone sehingga semakin memperkuat standar mutu, memperluas pabrik, serta mengembangkan program berkelanjutan. Kini, PT Tirta Investama menjadi pemimpin besar AMDK di Indonesia dengan lebih dari 20 pabrik di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya itu penerapan kriteria pemilihan supplier Aqua. Aqua menerapkan beberapa kriteria dalam pemilihan pemasok, yaitu yang pertama, kualitas bahan baku harus memenuhi standar food grade dan lolos pengujian laboratorium. Yang kedua, ada harga, di mana dilakukan negosiasi jangka panjang untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya ada waktu pengiriman, di mana supplier wajib mampu mengirim tepat waktu supaya tidak menghambat produksi. Selanjutnya ada reputasi, dipilih pemasok yang sudah terbukti profesional dan memiliki rekam jejak yang baik. Adapun selanjutnya yaitu fleksibilitas, pemasok harus bisa memenuhi permintaan tambahan pada musim permintaan tinggi. Yang terakhir ada kapasitas, supplier harus mampu memasok dalam jumlah besar secara konsisten. Yang selanjutnya itu ada alur siklus pengadaan di Aqua. Berikut adalah arus sederhana siklus pengadaan yang dilakukan perusahaan Aqua. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bahan baku oleh bagian produksi. Yang kedua, seleksi dan evaluasi supplier berdasarkan standar Danone. Yang ketiga, ada negosiasi harga. Yang keempat, ada pembuatan kontrak kerjasama. Yang kelima, ada penerbitan force order atau PO. Yang kelima, ada supplier mengirimkan bahan baku ke pabrik. Yang keenam, ada pemeriksaan kualitas oleh tim quality control Aqua. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah pembayaran dan penilaian kinerja supplier secara berkala. Alur inilah yang memastikan bahwa proses produksi Aqua berjalan lancar dari waktu ke waktu. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis distribusi dan transportasi Aqua, di mana hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi. Ketiga elemen ini saling terhubung untuk menciptakan efisiensi rantai pasok. Yang pertama itu pengadaan, memasok bahan baku untuk produksi. Lalu distribusi, menyalurkan produk Aqua ke seluruh Indonesia. Dan transportasi menjadi penghubung antara pemasok, pabrik, gudang, dan konsumen.
Jika pengadaan terlambat, produksi terhenti. Jika transformasi terganggu, distribusinya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, koordinasi antara ketiganya sangat penting untuk menjaga kelancaran supply chain. Selanjutnya itu ada strategi distribusi Aqua. Aqua menggunakan strategi distribusi tidak langsung. Produk Aqua tidak langsung ke konsumen tetapi melalui beberapa perantara. Yang pertama itu channel distribusinya meliputi distributor resmi Aqua di berbagai daerah, grosis dan subdistributor, toko retail modern seperti Indomaret, Alfamart dan Happy Mart, Horeca yaitu hotel, restoran dan kafe, penjualan online melalui e-commerce. Nah, adapun alasan strategi ini cocok untuk Aqua. Yang pertama itu produk bergerak cepat sehingga membutuhkan distribusi luas. Volume barang sangat besar sehingga membutuhkan banyak channel distribusi. Yang ketiga itu ada distribusi menjadi lebih efisien karena ditangani oleh partner yang sudah ahli. Adapun kelebihan dan kekurangan strategi distribusi. Kelebihannya itu yang pertama, jangkauan pasar sangat luas dan cepat, biaya distribusi bisa lebih terkontrol, dan yang terakhir adalah stok mudah tersedia di berbagai titik penjualan. Nah, kekurangannya yaitu pengendalian harga tidak sepenuhnya di tangan perusahaan, resiko distorsi informasi atau bullwhip efek lebih tinggi, dan yang terakhir adalah koordinasi dengan banyak distributor harus dilakukan terus-menerus. Adapun mode transportasi Aqua. Aqua menggunakan beberapa mode transportasi untuk mendistribusikan produk ke seluruh Indonesia. Yang pertama itu ada truk atau bisa dibilang mode utama yang digunakan pada transportasi Aqua. Yang kelebihannya itu fleksibel, cepat, cocok untuk distribusi antar kota. Kekurangannya terhambat kemacetan, biaya naik jika BBM naik. Yang kedua ada kapal laut. Kelebihannya yaitu cocok untuk antar pulau dan biaya murah untuk volume besar, namun kekurangannya waktu pengiriman lebih lama. Yang ketiga ada kereta api. Kelebihan dari memakai kereta api sebagai transportasi yaitu stabil dan efisien untuk jarak jauh, namun kekurangannya tidak menjangkau seluruh wilayah. Yang terakhir ada pesawat udara. Kelebihannya itu sangat cepat untuk kondisi urgensi, namun kekurangan biaya paling mahal dari keempat transportasi ini. Aqua paling banyak menggunakan truk karena fleksibel dan mudah menjangkau gudang serta toko. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai analisis pengadaan, distribusi, dan transportasi pada perusahaan Aqua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami proses supply chain di perusahaan FMCG. Terima kasih.